Halo guys, balik lagi di channel gue Henry G2. Nah, kali ini gue ada sedikit informasi penting ya. Pastinya ini ibaratnya basicnya gue bakal ngasih tahu tentang gimana cara membaca pola candle atau membaca candlestick ya. Kan kalian tahu nih kalau di market itu kita kalau trading di aplikasi pintu atau yang lainnya deh, tapi khususnya di aplikasi pintu nih kan bentuknya kayak gini nih, ini disebut candle. Nah, kalau yang kayak gini dia disebutnya chart atau chart grafik ya, ini disebutnya grafik. Jadi kenapa orang-orang trading tuh banyak lebih suka pakai candle karena gampang dibaca ya. Jadi dibuat candle kayak gini juga nggak asal aja. Jadi dia tuh kayak ada informasi-informasi kalau candle ini apa. Makanya ini penting banget buat kalian. Ini panduan untuk kalian, basic kalian biar trading kalian tuh lancar dan juga ibaratnya lebih akurat aja saat kalian open posisi, saat kalian jual dan beli. Oke? Kita langsung aja ya, kita kasih tahu. Nah, ini kan kayak market kayak gini nih contohnya nih, Bitcoin. Kita melihat ini yang disebutnya merah hijau itu, kalau merah itu bearish, kalau hijau itu bullish. Nah, bearish itu candle merah dan bullish itu candle hijau. Jadi candle ini tuh ada kayak jenisnya, ada yang kecil, ada yang besar. Kan lihat tuh bodinya, sumbunya ada yang panjang, semuanya itu ada arti-artinya. Jadi nggak asal tebak-tebakan trading itu sebenarnya. Ada teknik analisanya. Kalau kita trading itu mungkin para trader tuh nyebutnya ada teknik fundamental sama technical analisis. Jadi kalau ini termasuk teknikan analisis. Nah, kita langsung ke materi aja ya guys. Oke, nah jadi kita ada di sini. Pertama, pola candlestick bearish benar, tadi gue bilang bearish itu merah dan bullish itu hijau. Dan udah gue gambar juga nih, gue buat sendiri biar kalian juga ngerti. Merah ini sumbu bawah merah, atas botak yang nomor 1 candle ya. Dan candle nomor 2 itu atasnya ada sumbu kecil dikit, di bawahnya sumbu panjang. Nah, itu artinya apa bang? Artinya informasi naik. Nah, di sampingnya ada informasi naik mengikuti body. Kesimpulannya, candle merah ikutin body apapun bentuknya. Maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini nih. Jadi maksudnya dari ikutin body apapun bentuknya, informasi naik. Jadi kalau bodinya itu ada di atas, berarti dia informasinya naik. Nah, kalau candle merahnya bodinya itu ada di bawah, berarti candle itu informasinya kuat turun ke bawah. Nah, lihat. Ini kan ini namanya masih informasi naik. Meskipun dia itu membentuk masih kayak candle merah yang ya kan candle merah harusnya kan turun ya bang ya. Cuman kalau dia lagi sedang downtrend itu biasanya ada kayak candle merah yang bersumbu di bawahnya. Panjang-panjang itu berarti dia itu ngasih tahu kalau saat downtrend ini mau habis, ibaratnya udah lemah. Dia itu lagi ancang-ancang buat naik ke atas dan dia nunggu konfirmasi. Nah, ini yang muncul candle seperti ini. Bang, candle merah kuatnya kayak gimana? Biasanya kalau candle merah itu atau disebut juga candle bearish itu kuatnya itu sumbunya di atas panjang dan bawahnya bodinya ada body yang di bawah ini nggak ada sumbu ya guys. Jadi ada panjang ke atas, nanti gue kasih tahu. Oke, langsung aja ya. Ini kan merah ya. Nih gue kasih tahu contohnya aja deh langsung. Nih, ini gue bilang bearish merah. Tadi kan dia bilang kalau mau informasi ke atas itu ikuti body. Nah, kalau mau ke bawah juga ikutin body. Kalau si merah ya, mau kuat bawah mau kuat atas diikutin yang di body candle merah. Nah, nomor 1 itu informasinya apa bang? Nomor 1 ini karena sumbunya di atas dan bodinya ada di bawah, jadi dia disebutnya informasinya tuh candle kuat ke bawah. Nomor 2 itu kalau candle merah sangat kuat berarti candle 2 itu kuat.
dan candle 3 sedang kuatnya. Karena dari sini kita bisa dari pertama itu dari yang terkuat sampai yang lemah ya guys. Nah di yang di bawah gimana? Yang di bawah masih dibilang termasuk terkuat karena bodinya itu masih di bawah bodinya itu masih di bawah sumbu. Jadi sumbunya masih di atas, lihat tuh. Sumbu panjangnya itu di atas itu panjang dan di bawahnya pendek dan bodinya itu berada di bawah berarti kan. Nah, makanya dia masih kuat turun. Nomor 5 juga begitu dan nomor 6 juga begitu sama. Nah, kenapa Bang kok ada sumbu bawah? Berarti kalau ada sumbu bawah ada indikasi penolakan harga, atau kalau nggak salah di samping ada resist, ada support ya. Kalau candle merah itu di sampingnya berarti ada support. Nah biasanya gitu, dia ada penolakannya itu dari support atau informasi candle sebelumnya. Nah kalau nomor 5 sama, dia kuat ke bawah juga. 6 juga masih kuat juga. Dan 7 ini informasinya ke atas, yang tadi udah kita bahas tuh, lihat. Candle merah ikutin body apapun bentuknya. Lihat tuh. Ini sumbu bawah panjang berarti dia lemah ke bawah. Bisa disebut lemah, bisa disebut juga informasi mau naik ya, cuma belum pasti naik, dia nunggu konfirmasi lagi. Nah ini disebutnya lemah, candle bukan candle kuat nih, ini candle merah lemah atau bearish. Nomor 8 juga begitu, hampir lemah, yang 7 hampir lemah juga, 9 sangat lemah, dan 10 lebih lemah lagi. Kenapa lebih lemah? Karena dia sumbunya panjang atas bawah. Nanti gue kasih tahu ada di cluenya. Lihat. Oke. Kita ke samping lagi, belajar lagi. Jadi ingat, kalau informasi candle merah ikutin body apapun bentuknya ya, mau yang penting candle merah nih ya. Kalau sumbunya di bawah itu yang panjang, berarti itu dia itu lemah, pelemahan candle merah lemah. Kalau sumbunya panjang atas, berarti candle kuat ke bawah dan bodinya kokoh ya, nggak dikecil. Karena semakin kecil body itu semakin lemah. Nah, kita langsung ke candle hijau atau disebut juga bullish. Kalau bullish kebalikannya. Dia kalau kesimpulannya, kalau candle hijau ikutin sumbu apapun bentuknya. Nah, jadi karena informasinya, berarti kalau yang sumbu bawah candle hijau itu turun, kalau candle sumbunya ada di atas dan panjang, itu berarti informasinya kuat naik ke atas. Jadi lihat nomor 1 dan 2 candle, lihat deh. Yang gue tandain panah itu, kenapa gue bilang candle hijau ikut sumbu apapun bentuknya, dan informasinya turun kalau ada di sumbunya di bawah. Dan itu berwarna hijau ya. Ingat, bearish ya, bullish, bukan yang merah. Nah kalau sumbunya di atas pendek dan tapi di bawahnya sumbunya juga panjang dan bodinya kokoh, itu masih kuat buat ke masih informasi ke bawah. Nah kita langsung ke candlenya aja, ada nih. Ini contoh-contoh candle ya guys. Nah ini dari terkuat sampai yang terlemah. Kalau yang bullish, candle pertama itu dia kuat ke bawah. Kenapa gue bilang kuat ke bawah? Kan dia ngikutin sumbu. Sumbunya ada di atas body dan panjang, dan bawahnya botak dong, ada sumbu, berarti dia kuat ke bawah. Sama candle kedua juga begitu, candle ketiga juga begitu, dan candle keempat ini masih tergolong kuat. Kenapa gue bilang itu? Sumbu atasnya lebih panjang, bodinya masih besar, dan sumbu bawahnya pendek, enggak panjang ya. Beda lagi kalau sumbu bawahnya itu panjang melebihi sumbu atas. Candle 5 juga masih kuat dan 6 juga masih kuat bodinya juga. Nah, ini yang lemah, yang paling bawah, sama yang kata tadi candle merah atau bearish. Kalau candle yang nomor 7 ini, yang karena di atasnya sumbunya nggak ada, botak, tapi di bawahnya ada sumbu, meskipun bodinya kuat, berarti itu menginformasikan kalau dia itu lemah. Candle hijaunya tuh lemah, nggak kuat ya. Dan dia itu ibaratnya kayak ngasih tahu kalau beberapa candle ke depan akan muncul candle merah. Sama kayak candle yang bearish tadi, yang merah ini ya. Nomor 7 itu dia tuh menandakan kalau akan ada candle hijau
yang akan muncul, entah itu akan sementara atau dia emang langsung uptrend berbalik arah. Candle 8 juga sama begitu juga, lemah. Candle 9 apalagi karena di bawah lebih panjang sumbunya, dan 10 sumbunya sama panjang itu sangat lemah. Nih, kenapa gue bilang sumbu atas bawah? Nah, ini yang ketiga ya, kita lanjut. Lihat pola candle bearish merah dan bullish hijau. Nah, kalau yang 1 dan 2 itu informasinya naik. Kenapa gue bilang naik? Karena candle 1 dan candle nomor 2 itu lemah. Yang 1 candle yang gak punya sumbu. Jadi sumbu itu menginformasikan sebuah candle, dan body itu sebuah kekuatan ya. Jadi kalau nggak ada sumbu atas dan bawah itu kayak dia tuh bingung mau ke atas apa mau ke bawah nih, ragu si candlenya. Makanya itu bisa dibilang termasuk candle pelemahan seller ya, atau candle pelemahan merah deh. Dan candle kedua juga begitu, bimbang, sumbunya atas dua bawah sama, berarti sama-sama kuat nih, atas sama bawah. Dia bingung mau kemana. Makanya kalau muncul candle-candle seperti ini, jangan langsung open buy atau kalian beli, karena nunggu konfirmasinya lagi. Memang kedepannya itu bakal ada muncul candle hijau, tapi nggak ada yang bisa mastiin kapan itu sebelum ada konfirmasinya. Nah, lihat tadi yang gue bilang. Tapi satu hal nih, candle kayak gini nih, dia itu bisa jadi kekuatan sangat kuat kalau di awal awal uptrend ya, di awal apa ya disebutnya, saat uptrend, saat hijau terus nih, ke atas hijau, muncul candle botaknya merah ini, itu kuat, berarti dia muncul di saat awal tren ya. Kalau di akhir tren dia itu jadi pelemahan, jadi kayak merah kuat, candle merah nih, kuat merah yang ini nih, 3 candle merah, dan keempat itu muncul candle yang body dan sumbunya sama panjang, itu berarti biasanya itu dia bakal jadi pelemahan. Beda lagi kalau dia ini munculnya di awal tren, ibaratnya setelah candle uptrend hijau muncul candle merah yang botak ini, dia biasanya jadi candle kekuatan. Jadi gitu, beda posisi karena ya. Kita lanjut ke candle hijau. Candle hijau atau disebut candle bullish juga sama, kebalikannya dari si candle merah, si bearish. Jika hijau tanpa sumbu dan sumbu sama panjang, itu bisa disebut informasi turun atau juga pelemahan si buyer, atau pelemahan candle hijau. Atau candle hijaunya itu tanda-tandanya mau habis dan akan muncul beberapa candle kemudian, entah itu awal atau di tengah, akan muncul candle merah, entah mau berbalik arah, entah hanya sementara munculnya. Nah, itu disebutnya candle pelemahan buyer atau candle hijau lemah. Tapi sama kayak candle yang merah ini, candle 1 warna merah dan candle 1 warna hijau ini sama. Kalau di awal tren dia bakal jadi kekuatan juga, tapi kalau di akhir tren itu dia bakal jadi pelemahan. Bang, gimana? Sama kayak tadi kan nih, nanti nih ada candle merah ini nih, tadi candle merah ya, ini candle hijau kuat nih. Ternyata habis candle merah terus ke bawah terus, muncullah candle hijau yang sumbu panjang ini nih, atasnya kuat, terus di akhir muncul candle botak yang merah tadi, merah yang hijau ini. Berarti itu tanda menginformasikan bahwa dia akan turun atau akan muncul beberapa candle merah, entah itu akan berbalik arah menjadi downtrend atau sementara. Nah, itu dia cuma baru menginformasikan ya, belum menjadikan konfirmasi yang kuat. Jadi perlu juga konfirmasi. Sampai sini kalian ngerti nggak? Emang agak pusing, cuman ini awal yang harusnya benar-benar kalian pahami, wajib kalian ngerti. Jadi gue ulangin ya, kalian bisa ulang juga videonya. Jadi kalau cara baca informasi candle merah itu, dia itu dari body, lihatnya. Kalau bodinya di atas, sumbunya panjang bawah, itu bisa disebut pelemahan si seller, atau juga informasi ke atas, mau dia menginformasikan naik.
Nah, beda lagi kalau candle merahnya itu ada di bodinya itu di bawah dan ada sumbu di atas. Sumbunya ada di atas, lebih panjang ya atasnya. Nah, itu dia informasinya kuat ke bawah. Candlenya berarti kuat. Yang kayak gini nih, candle kuat nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih, karena meskipun sumbu bawah masih ada sumbu bawah, cuman sumbu bawahnya masih kalah sama sumbu atas. Karena sumbu atas lebih panjang dan sumbu bawah lebih pendek. Beda lagi kalau di 7, 8, 9, 10 sumbu bawahnya lebih panjang dan candle bodinya ada di berada, berarti dia berbalik arah ada di atas. Bacanya gitu. Berarti itu pelemahan seller atau juga bisa menjadi informasi kenaikan ya. Tapi belum pasti dia bakal naik karena nunggu konfirmasi lagi. Tapi kalian harus hafalin dulu yang ini tentang informasi candle. Dan ini pelemahan candle merah, yang ini pelemahan 2 candle merah. Tadi gue udah sebutin juga kalau candle merah ini bakal jadi pelemahan yang botak ya, bukan yang sumbu panjang. Kalau yang sumbunya sama panjang ini, candle merah nomor 2 ini, mau di awal tren mau di akhir, di tengah tetap disebutnya pelemahan ya, nggak ada kekuatan ya, emang lemah. Dia bingung mau kemana, masih ragu, kita nunggu konfirmasi. Beda lagi kalau yang candle 1 ini, karena dia nggak ada informasi kenaikan atau ke bawah, tapi muncullah di awal tren. Setelah contohnya lagi uptrend naik, ada candle hijau, muncullah candle merah ini yang botak, berarti dia kekuatan mau ke bawah. Itu disebutnya kekuatan candle di posisi awal tren nomor 1. Nomor yang candle hijau juga sama, kebalikannya dari candle si merah. Dari sini udah jelas? Oke. Nah, sama nih. Candle yang hijau itu sama aja ya. Dia ngikut, kalau candle hijau yang ini, kalau informasi yang merah kan ini kan ngikutin body. Nah, kalau candle yang hijau ini yang di bawah itu dia kebalikannya malah ikutin candle si sumbunya yang harus dilihat ya, bukan candle bodinya. Jadi sumbunya itu dilihat. Sumbunya bawah, kalau di bawahnya lebih panjang berarti dia menginformasikan turun atau pelemahan si buyer atau pelemahan candle hijau. Udah mulai melemah nih. Dia berarti beberapa candle nanti akan muncul candle merah. Ya, di situ kalian harus hati-hati. Tapi beda lagi ceritanya kalau sumbunya ini di atas candle hijau ini lebih panjang daripada sumbu bawah. Dia mengindikasikan itu bakal kuat ke atas, uptrend nih. Contohnya ini nih yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kuat ke atas. Nah, bodinya juga jangan sampai kecil ya. Body itu nih, kalau sumbu itu informasi kenaikan atau penurunan, tapi kalau body itu kekuatan untuk dia naik atau turun. Nah, bacanya gitu. Awal-awal body itu kekuatan. Jadi semakin bodinya kecil berarti semakin lemah dong. Iya dong, semakin lemah. Kalau 6 ini sedang, tapi lebih kecil lagi berarti lemah dia. Nanti ada lagi candle itu gue kasih tahu. Sekarang kalian hafalin candle ini biar kalian paham juga. Oke. Kalau nggak ngerti bisa tanyain ke Instagram gue, Henry Zidvi, atau mungkin nanti gue mau bikin Telegram ya. Telegram khusus kita diskusi di situ. Khusus kalian nanya yang udah tahu, udah ngerti, paham, bisa senior yang udah ngerti trading, kalian bisa ngasih tahu ke kita yang masih awam. Oke. Mungkin dari sini segitu aja dulu ya. Karena dari sini aja udah banyak banget ilmu yang kita bisa dapetin gitu. Kalian harus hafalin dulu candle ini nih. Bearish sama bullish. Merah informasinya aja. Gampang kok, simple. Body, kalau merah ngikutin body, kalau hijau ngikutin sumbu. Gampang kan? Jadi kalian tinggal hafalin aja semuanya. Nanti setelah itu kita lanjut ke materi kedua ya guys. Mungkin ini udah terlalu banyak juga, terlalu panjang juga videonya. Kita percepat aja. Mungkin dari sini gue udah selesai ngasih tahu ya. Ini kalian tinggal screenshot aja. Ini juga. Jadi kalian kalau ada waktu kalian hafalin ini dulu biar kalian tuh ngerti cara baca market. Kalian bisa ngerti cara membaca arah harga mau kemana nih. Kita nggak asal open buy, nggak asal beli, nggak asal jual juga. Jadi tahu batas-batas kita mau jual dan beli. Oke.
sampai sini kita cukup dulu. Kita lanjut ke part 2 nanti setelah video ini ya. Kalian sabar, nanti gue bikin lagi videonya. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan pokoknya terima kasih yang udah nonton semua video gue. Mungkin oh ya, ini gratis ya, nggak ada yang bayar yang gue kasih tahu. Pokoknya jangan mau kalau dikasih bayar atas nama gue juga jangan. Pokoknya gratis, gue nggak ada persyaratan apa kok. Kalian tinggal tonton, tinggal ulangin, rekam, tinggal screenshot seterah. Pokoknya terima kasih untuk semua yang udah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.